Saya Antoni Simanjuntak dari TK 6C akan mempresentasikan tentang HPA, yaitu High Power Amplifier, dan LNA, yaitu Low Noise Amplifier. HPA dan LNA adalah dua perangkat yang sangat penting dalam sistem komunikasi satelit, terutama pada stasiun bumi. HPA merupakan penguat akhir dari sinyal RF sebelum dipancarkan ke satelit melalui antena stasiun bumi. Input dari HPA adalah sinyal RF dari up converter dengan daya rendah. Setelah dikuatkan oleh HPA, sinyal RF tersebut mempunyai daya yang cukup untuk diberikan ke antena selanjutnya, dapat dipancarkan ke satelit dengan harga EIRP yang telah disyaratkan, di mana EIRP merupakan Effective Isotropically Radiated Power. Sinyal yang dipancarkan oleh stasiun bumi akan sangat lemah saat diterima oleh satelit. Pada C-band free space loss, redaman lintasan untuk arah uplink lebih kurang dari 200 desibel, dan untuk arah downlink lebih kurang dari 196 desibel. Oleh karena sebelum dipancarkan oleh antena stasiun bumi, maka terlebih dahulu sinyal harus diperkuat supaya nantinya masih dapat diterima oleh satelit. Di samping itu, sinyal yang dihasilkan oleh perangkat ground communication equipment masih dalam level yang sangat rendah. Saat sinyal carrier ini melalui media lainnya yang seperti combiner, waveguide menuju antena, maka sinyal akan lebih lemah lagi. Dengan menggunakan HPA, maka sinyal akan mencapai power level tertentu yang disebut Effective Isotropically Radiated Power, sehingga nantinya masih dapat diterima oleh satelit. HPA terbagi menjadi dua menurut jumlah atau jenis carrier yang dikirimkan, yaitu Common Amplification. Pada jenis ini ada sejumlah carrier yang diperkuat oleh satu perangkat HPA, dan yang kedua Individual Amplification, yang hanya satu carrier yang diperkuat oleh perangkat HPA. Menurut jenisnya, HPA dibagi menjadi dua, yaitu HPA jenis klistron dan HPA jenis traveling wave tube. Pada jenis klistron memiliki bandwidth 50 MHz, efisiensinya tinggi, dan konstruksinya sederhana dengan harga yang murah. Sedangkan pada HPA jenis traveling wave tube memiliki bandwidth 500 MHz, efisiensinya rendah, konstruksinya rumit dengan harga yang lebih mahal. Konfigurasi Common Amplification System dirancang sedemikian rupa sehingga carrier-carrier diperkuat oleh sebuah HPA. Dalam sistem ini diperlukan band frekuensi yang sangat lebar, yaitu 500 MHz untuk C-band dan 6/4 GHz. Pada konfigurasi Common Amplification System memiliki keuntungan, yaitu memerlukan power yang kecil pada proses penggabungan atau combining, dan fleksibel karena dapat menampung beberapa carrier, sedangkan kerugiannya memungkinkan terjadinya intermodulasi yang besar, sehingga daya yang dipakai haruslah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi intermodulasi. Jenis HPA yang dipakai pada Common Amplification System adalah jenis Traveling Wave Tube. Konfigurasi Common Amplification System dimulai dari beberapa up converter, kemudian di combiner, dan diperkuat oleh intermediate power amplifier, dan diperkuat lagi dengan high power amplifier, setelah itu diberikan ke antena. Pada sistem individual amplification, HPA hanya memperkuat satu carrier saja, yang kemudian output dari HPA digabungkan oleh combiner, dan selanjutnya diempankan langsung ke antena. Keuntungan pada sistem ini, kemungkinan intermodulasi kecil atau tidak ada sehingga power level dapat ditempatkan pada titik operasi yang cukup efektif, dan kerugiannya adalah lebar band yang sempit, yaitu 50 MHz, sehingga sulit untuk mengatur frekuensi yang diinginkan oleh Intelsat. Jenis HPA yang dipakai pada individual amplification system adalah jenis klistron. Konfigurasi individual amplification system dimulai dari beberapa up converter, kemudian diperkuat oleh intermediate power amplifier, dan diperkuat lagi oleh high power amplifier, kemudian di-combiner atau digabungkan, dan diberikan ke antena. Titik saturasi merupakan daerah di mana penguatan tidak bisa ditingkatkan lagi. Bila HPA memperkuat beberapa carrier bersama-sama, maka akan terjadi peristiwa yang dinamakan intermodulasi. Hal ini disebabkan karena pada saat HPA memperkuat dua carrier, maka akan timbul beberapa komponen frekuensi yang merupakan penjumlahan dari dua carrier. Intermodulation noise ditimbulkan oleh intermodulation product. Jika kita masukkan dua frekuensi, F1 dan F2, pada sebuah komponen nonlinear, maka pada output akan terdapat frekuensi spurious. Frekuensi spurious ini dapat muncul di dalam atau di luar frekuensi perangkat yang bersangkutan, yaitu second order F1 kurang F2, third order F1 kurang 2 F2, dan 2 F1 kurang F2, fourth order 2 F1 dikurang 2 F2,
dan 3F1 kurang F2. Berikut merupakan dari proses dari intermodulasi, yaitu fifth order in products, third order in products, sinyal, dan beberapa frekuensi. Berikut merupakan contoh dari intermodulasi sinyal dengan rumus yang sudah ditentukan. Setelah HPA, di sini saya akan menjelaskan tentang LNA, yaitu Low Noise Amplifier, yang merupakan suatu penguat pada arah terima yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima dari satelit ke antena stasiun bumi. LNA harus ditempatkan sedekat mungkin dengan antena. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gain to noise temperature ratio yang lebih baik. Jarak satelit geostasioner ke permukaan bumi kurang lebih 36.000. Jauhnya jarak ini menyebabkan sinyal yang diterima stasiun bumi cukup kecil. Pada komunikasi satelit dengan menggunakan frekuensi C-band, besarnya free space loss pada lintasan downlink kurang lebih 196 desibel. Untuk itu, stasiun bumi memerlukan suatu perangkat yang dapat menguatkan sinyal, yaitu low noise amplifier. Ada dua jenis LNA yang digunakan dalam sistem komunikasi satelit, yaitu LNA parametric dan LNA solid state, atau disingkat dengan GASPET. LNA parametric adalah LNA yang menggunakan penguat parametrik sebagai penguat pertamanya dengan gain sekitar 15 sampai dengan 20 desibel. Kemudian tingkat keduanya adalah penguat transistor, biasa dengan gain sekitar 35 sampai dengan 40 desibel. Parametric LNA ada dua jenis, yaitu uncooled parametric LNA yang bekerja pada suhu kurang lebih 57 derajat dan cooled parametric LNA yang bekerja pada suhu kurang lebih 12 derajat. LNA GaAsPET adalah merupakan penguat transistor efek medan gallium arsenide berbentuk sederhana yang terdiri dari beberapa tingkat penguat transistor. Pada prinsipnya, LNA jenis ini terdiri dari dua tingkat penguatan, yaitu penguat pertama gallium arsenide field effect transistor dengan gain 23 desibel dengan dua tingkat, dan penguat berikutnya terdiri dari beberapa transistor biasa dengan gain 32 desibel. Penguat atau gain suatu LNA adalah perbandingan daya sinyal output dengan daya sinyal input. G sama dengan 10 log PO per PI dalam satuan desibel, di mana PO sama dengan daya output dalam satuan miliwatt atau watt, dan PI merupakan daya input dalam satuan miliwatt atau watt. Lebar bidang frekuensi kerja LNA yang digunakan di Syscomsat adalah 3,7 sampai dengan 4,2 GHz. Yang dimaksud dengan temperatur derau atau noise temperature merupakan temperatur tertentu yang dapat membagikan derau. Pada frekuensi gelombang mikro telah terbukti bahwa semua konduktor dengan temperatur fisik lebih besar dari 0 derajat Kelvin akan membangkitkan derau. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai rumus dengan Pn sama dengan K dikali P dikali B, dengan P adalah daya derau dengan satuan desibel watt, dan K adalah konstanta Boltzmann dengan nilai 1,3803 dikali 10 pangkat minus 23 J per derajat Kelvin sama dengan negatif 288,6 desibel watt per Kelvin per Hertz, dan T merupakan temperatur derau dengan satuan derajat Kelvin, dan B merupakan lebar bidang frekuensi kerja. Setelah dari rumus berikut dapat dihitung sebuah thermal noise dengan noise temperatur 100 derajat Kelvin dan bandwidth 10 MHz, yaitu negatif 138,6 desibel watt dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Sekian hasil presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.